Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fayat, sebuah NIM 2010-3160. Teori psikososial Erik Erikson. Siapakah Erik Erikson itu? Sejarah hidup mengenai tentang Erik Erikson. Erik Hamburg Erikson dilahirkan di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Beliau adalah seseorang ahli psikologi perkembangan Amerika dan psikologial Amerika yang terkenal dengan teorinya mengenai perkembangan psikososial manusia. Erik Erikson mungkin paling terkenal karena menjadi pembina krisis identitas rasa. Apakah teori perkembangan psikososial? Teori perkembangan psikososial adalah salah satu teori kepribadian berkembang dalam beberapa tahap. Ada 8 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh manusia. Setiap tahap dalam teori Erikson berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika tahap itu tidak diuruskan dengan baik, maka ianya akan memengaruhi tahap perkembangan seseorang itu. Dalam setiap tahap perkembangan psikososial seseorang, Erikson percaya bahwa setiap orang akan mengalami konflik atau krisis yang berhubungan rapat dengan perkembangan yang akan dilalui seseorang itu. Tahap pertama, yakni percaya vs ketidakpercayaan. Bayi tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Perkembangan percaya dibentuk melalui kepercayaan dan kualitatif penjaga kepada bayi tersebut. Apabila bayi mempunyai rasa percaya, dia akan rasa selamat dan dilindungi. Dan penjagaan yang tidak stabil akan mengganggu emosi dan rasa terasing kepada bayi, menyebabkan rasa takut kepada persekitaran. Yang kedua, yakni tahap autonomi vs ragu-ragu. Pembentukan perasaan keyakinan dalam diri kanak-kanak tersebut. Proses ketandas penting pada tahap ini sama seperti teori Freud. Alasan yang berbeda antara Freud dan Erikson yaitu Erikson percaya bahwa kepada tindak balas dimulai dan kemauan untuk berdikari. Tahap 3, inisiatif vs rasa bersalah. Kanak-kanak pada tahap ini mulai berinteraksi dan terarah kepada persekitaran. Mereka coba mengambil banyak inisiatif untuk melakukan sesuatu yang memenuhi naluri ingin tahu. Jika ibu bapak mengkritik atau menggunakan dendam atau kekerasan, mempunyai perasaan bersalah pada diri dan tidak berinisiatif atau takut untuk melakukan sesuatu. Tahap 4, inisiatif vs inferior. Pada tahap ini, anak-anak mulai masuki alam persekolahan. Anak-anak mulai menguasai kemahiran atas seperti menulis, membaca, dan mengira. Tahap pemikiran juga mulai mencapai operasi berpikir logika. Melakukan sesuatu dengan penuh minat, yakin, dan tekun. Tahap 5, identity vs keluaran. Remaja. Awal remaja dan remaja akhir akan mencari identiti dan persepsi terhadap dunia mereka sendiri. Remaja yang mempunyai identiti akan merancang masa depan yang memuaskan dan selamat. Remaja yang gagal akan merasakan keliruan dalam peranannya serta berasa hidup tidak bermanfaat, rasa tersisih dan sukar membuat keputusan. Tahap 6, kemesraan atau pengasingan diri. Mulai mencari kenalan cinta, membentuk cara berhubungan, individu mulai memperhatikan kepada soal-soal perkawinan dan keluargaan. Orang yang bujang akan merasa putus asa, akan hidup dalam kekecewaan.
Tahap 7, generativity vs pemusatan, dewasa dan pertengahan. Isu-isu penting pada tahap ini keibubapaan, berhubungan dengan orang, dan pekerjaan. Individu yang berjaya akan merasakan dirinya mempunyai peranan penting dalam kehidupan, meningkatkan motivasinya untuk mencapai kejayaan hidup di masa depan. Tahap 8, kesepaduan vs putus asa. Seseorang dewasa akan melakukan refleksi sendiri, mengingatkan kembali kejayaan dan kegagalan yang dialaminya pada peringkat awal. Jika berpuas hati akan berasa dengan pencapaiannya pada peringkat awal, dia akan rasa adanya kesepaduan. Jika gagal, dia akan merasa hidup dalam kegagalan.